지금 though you're on my mind all the time. I wanna tell you but I'm super shy, super shy. Halo, perkenalkan nama saya Cynthia, NIM F1122231008. Saya dari kelas reguler B. Di sini saya akan menjelaskan 6 tema tentang pendidikan Pancasila. Tema yang pertama yaitu ada pendidikan Pancasila menelusuri konsep dan urgensi Pancasila. Untuk tema yang kedua yaitu ada menggali sumber historis, sosiologis, politik pendidikan Pancasila. Untuk tema yang ketiga yaitu ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tema yang keempat yaitu ada bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Untuk tema yang kelima yaitu ada mendeskripsikan film dengan tema Laskar Pelangi, film Spitung, film Diponegoro, film pemberontakan G30 PKI, film pemberontakan Peta. Untuk tema yang keenam yaitu ada lahirnya Pancasila. Oke, berikut akan kita bahas beberapa tema di atas. Tema pertama yang akan kita bahas yaitu menelusuri konsep dan urgensi Pancasila. Urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budidaya sendiri dan agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah untuk menuntut dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini kita akan membahas dari urgensi pendidikan Pancasila itu tentang masalah korupsi, masalah lingkungan, dan juga masalah integrasi bangsa, masalah dekadinasi, dan masalah narkoba, masalah penegakan hukum, dan yang terakhir yaitu masalah terorisme. Oke, yang pertama yaitu masalah korupsi. Nah, di sini dijelaskan bahwa korupsi adalah suatu penyalahgunaan uang negara yang dimana untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, contohnya di lingkungan keluarga, berkata bohong dengan cara mengambil sebagian uang kembalian berbelanjaan yang diamanahkan oleh ibu. Nah, yang kedua yaitu ada masalah lingkungan. Nah, di sini kita dapat mengetahui bahwa masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan, biofisik, environmentalisme, dan sebuah gerakan sosial lingkungan yang dimulai pada tahun 1960. Fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan aktivisme. Yang ketiga yaitu masalah disintegrasi bangsa. Nah, di sini pengertian disintegrasi bangsa yaitu disintegrasi bangsa adalah perpecahan hidup di dalam masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh dari negara lain. Nah, di sini saya akan memberikan contoh seperti kurang berterimanya masyarakat terhadap perbedaan sehingga muncul sikap diskriminatif. Yang keempat, masalah dekadinasi moral. Dekadinasi moral adalah bentuk-bentuk perubahan sosial di mana kondisi moral mengalami perubahan yang jatuh. Nah, kemerosotan atau mengalami kemunduran sehingga jauh dari ciri-ciri kelompok sosial. Nah, di sini saya akan memberi contoh yaitu dekadinasi moral yang terjadi yaitu ada korupsi, pencabulan atau pemerkosaan, pergaulan bebas dan narkoba, dan yang terakhir yaitu ada tawuran. Oke. Untuk yang kelima yaitu ada masalah narkoba, zat atau obat. Nah, di sini baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi serta daya rangsang. Nah, di sini narkotika terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama jenis sintetis, amfetamin dan metadon. Dan yang kedua itu jenis semi sintetis yaitu ada morfin dan heroin. Yang ketiga jenis alami yaitu ganja dan koka. Nah, di sini dampak negatif dari narkoba yaitu dehidrasi, halusinasi, gangguan
kualitas hidup. Nah, itu adalah penjelasan dari narkoba. Yang selanjutnya yaitu keenam, masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Nah, di sini masalah penegakan hukum meliputi yang pertama, problem pembuatan peraturan perundang-undang. Yang kedua, masyarakat pencari kemenangan bukan keadilan. Masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Yang ketiga yaitu uang mewarnai. Nah, di sini uang mewarnai situs penegakan hukum. Oke, yang selanjutnya yang ketujuh yaitu ada masalah terorisme. Dalam Undang-Undang Dasar, terorisme disebutkan adalah suatu perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut kepada seseorang. Contoh masalah terorisme yang terjadi di Indonesia yaitu ada aksi bom di Bali pada tahun 2022. Nah, di sini menjadi satu catatan sejarah terorisme terbesar yang terjadi di Indonesia, yang telah menelan korban sebanyak 202 jiwa. Adapun contoh dalam penegakan hukum yang berkeadilan, yang pertama yaitu adanya sanksi yang tegas bagi orang yang melanggar hukum. Yang kedua, pihak berwajib mengasut tuntas sebuah kasus. Yang C, pengadilan memberikan vonis yang tepat pada pelaku kejahatan. Berikut ada visi dan misi pendidikan Pancasila. Nah, untuk mencerdaskan bangsa dan ideologi kebangsaan yang serat akan persatuan dan kesatuan seperti yang ada dalam nilai-nilai kebangsaan Pancasila dengan cara menerapkannya di dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Apa sih visi Pancasila sebagai dasar negara? Nah, di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, tema kedua yang akan kita bahas yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik pendidikan. Nah, apa sih sumber historis pendidikan? Nah, di sini sumber historis pendidikan Pancasila pada landasan pendidikan Pancasila ini terdapat beragam fakta sejarah yang dijadikan bahan ajar. Nah, di antaranya mencakup informasi sejak masa prasejarah, sejarah kerajaan di Nusantara, masa kolonialisme, hingga perjuangan menuju kemerdekaan. Selanjutnya yaitu ada sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Eksistensi Pancasila dilihat dari aspek sosiologis adalah perwujudan dan kristalisasi dari keyakinan serta perilaku kehidupan masyarakat sejak dahulu. Nah, sampai kini dan yang akan datang. Di sini Pancasila lahir dari perilaku kehidupan masyarakat yang tercermin dari sila dan perilakunya sehari-hari, seperti dalam kehidupan rohani terhadap suatu yang gaib atau ketuhanan yang Maha Esa atau teologis. Selanjutnya yaitu ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Di sini sumber yuridis eksistensi Pancasila di samping sebagai dasar negara adalah juga sumber dari segala sumber hukum negara, yang artinya semua pedoman berkaitan dengan penataan aspek hukum haruslah bersumberkan pada Pancasila. Sumber politik pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan politik pada hakikatnya adalah rangkaian usaha untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 agar tingkah laku politik warga negara dalam kesehariannya selalu berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permasalahan yang dihadapi adalah partisipasi politik generasi muda belum dimaksimalkan dan generasi muda masih belum paham akan sesungguhnya pendidikan politik sehingga partisipasi politik masih sangat rendah. Dari penjelasan di atas
Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, termasuk hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan dasar hukum Pancasila, akan terciptanya jiwa yang menjunjung tinggi keadilan sosial dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Nah, Pancasila sebagai sumber dasar segala sumber hukum tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya tema ketiga yang akan kita bahas yaitu membangun argumen tentang dinamika tantangan pendidikan Pancasila. Nah, di sini pengertian argumen tentang dinamika sendiri yaitu menurut Kirdi Dipoyudo yang menjelaskan bahwa negara Pancasila adalah suatu negara yang didirikan, dipertahankan, dan dikembangkan dengan tujuan untuk melindungi dan mengembangkan martabat dan hak-hak asasi semua warga bangsa Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, agar masing-masing dapat hidup layak sebagai manusia, mengembangkan dirinya dan mewujudkan kesejahteraan lahir batin selengkap mungkin, memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin seluruh rakyat, dan mencerdaskan kehidupan berbangsa atau keadilan sosial. Selanjutnya yaitu ada argumen tentang dinamika. Dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Dinamika Pancasila adalah sejarah bangsa Indonesia yang memperhatikan adanya pasang surut dalam pemahaman dan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Di sini Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui suatu proses yang cukup panjang. Pada 1 Juli 1945, di mana Pancasila disuarakan menjadi dasar negara yang diresmikan pada 18 Agustus 1945 dengan dimasukkannya sila-sila Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Argumen tentang tantangan terhadap Pancasila, yaitu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, salah satu tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah meletakkan nilai-nilai Pancasila tidak dalam posisi sebenarnya sebagai nilai Pancasila, tapi menyimpang dari kenyataan hidup berbangsa dan bernegara. Di sini Pancasila harus senantiasa menjadi benteng moral dalam menjawab tantangan-tantangan terhadap kehidupan berbangsa, mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa depan. Nah, di sini esensi Pancasila dalam kajian sejarah, yang pertama yaitu sebagai filsafat negara, yang kedua yaitu sebagai pandangan hidup. Selanjutnya ada urgensi Pancasila dalam kajian masalah. Pentingnya Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia dikarenakan ada beberapa hal. Nah, untuk hal yang pertama yaitu pengidentikan Pancasila dengan ideologi yang lain. Yang kedua yaitu penyalahgunaan Pancasila sebagai alat justifikasi kekuasaan rezim tertentu. Yang ketiga, melemahnya pemahaman dan pelaksanaan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya tema keempat yang akan kita bahas yaitu bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Di sini Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia, sebelum Pancasila diusulkan sebagai ideologi negara Indonesia, munculnya nasionalisme sebagai dorongan utama menuju kemerdekaan. Nah, di sini gerakan Perhimpunan Indonesia memainkan peran penting dalam menggalang solidaritas antar suku
untuk melawan penjajah. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 juga menjadi momen penting dalam perumusan identitas nasional Indonesia. Selama sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Laksamana Maeda, tidak ada intervensi dari penjajah Jepang dan peserta sidang dipilih berdasarkan integritas dan rekam jejak mereka. Konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Pertama, periode pengusulan Pancasila. Kedua, periode perumusan Pancasila. Yang ketiga, periode pengesahan Pancasila. 1. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia disebut sebagai identitas bangsa di mana Pancasila mampu memberikan satu pertanda atau ciri khas yang melekat dalam tubuh masyarakat. Hal ini yang mendorong bagaimana statement masyarakat mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Sebagai contoh nilai keadilan yang bermakna sangat luas dan tidak memihak terhadap satu golongan ataupun individu tertentu. Unsur pembentukan Pancasila berasal dari bangsa Indonesia. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ada Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa harus mampu mendorong bangsa Indonesia secara keseluruhan agar tetap berjalan dalam koridor yang terbuka, berarti menentang arus globalisasi. Akan tetapi, lebih cermat dan bijak dalam menjalani dan menghadapi tantangan dan peluang yang tercipta. Artinya adalah nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan diwujudkan dalam sikap, mental, dan tingkah laku serta amal perbuatan. Kepribadian mengacu pada suatu yang khas karena tidak ada pribadi yang benar-benar sama. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila sangat penting dalam kehidupan masyarakat yang menjadi acuan dalam bersikap dan bertindak. Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia merupakan kristalisasi dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, di sini nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang dianggap otentik untuk mampu menambah tekad untuk masa kini. Yang keempat, yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan faktor terpenting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia karena kita tahu bahwa Pancasila adalah jiwa bangsa. Artinya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila berperan sebagai penghidupan asal-usul pandangan. Selanjutnya tema yang kelima yang akan kita bahas. Nah, di sini ada 5 tema yang akan kita deskripsikan. Yang pertama ada film Laskar Pelangi, film Sepitung, film Diponegoro, film pemberontakan G30 PKI, film pemberontakan Peta. Oke, pertama yang akan kita bahas yaitu film Laskar Pelangi. Di sini dalam film Laskar Pelangi berceritakan tentang kehidupan anak-anak dari keluarga berkalangan miskin di desa Belitung. Mereka bersekolah di salah satu SD tertua di pulau tersebut yaitu SD Muhammadiyah. Film ini dirilis pada tahun 2008 dan berhasil meraih banyak sekali penghargaan, termasuk 10 penghargaan dari festival film di Indonesia. Yang kedua ada film Pitung. Di sini si Pitung adalah bercerita tentang bentuk pahlawan dari kesewenang-wenangan kolonial Belanda dan tuan tanah. Nah, cerita ini digambarkan bahwa Pitung adalah pahlawan yang melakukan perampokan terhadap orang-orang Belanda dan para tuan tanah. Nah, di sini hasil rampokan
dari Pitung dibagikan kepada rakyat. Nah, nilai moral sosial yang terdapat di dalam cerita si Pitung adalah yang pertama tolong menolong, yang kedua ada rela berkorban. Nah, nilai moral religi dalam cerita ini ada juga, yaitu yang pertama beribadah, yang kedua percaya adanya Tuhan. Selanjutnya yang ketiga, film Diponegoro menceritakan tentang sebuah kelompok penduduk desa di Jawa yang memberontak melawan pemerintah penjajahan Hindia Belanda. Film ini mengandung tema loyalitas dan pengistaran. Jalanan kisah November 1828 ini dimulai ketika Kapten Van der Borch disertai pasukannya berusaha mengorek informasi tentang lokasi persembunyian Sentot Paririworjo, tangan kanan Pangeran Diponegoro. Yang keempat ada film G30 SPKI, berusaha menggambarkan secara detail tragedi yang terjadi pada 30 September 1965 saat 7 perwira tinggi militer Indonesia bersama beberapa orang terdekatnya dibunuh atas dasar kudeta pemerintahan Indonesia. Yang terakhir, film Pemberontakan Peta Balitar 14 Februari 1945. Pemberontakan peta di kota Balitar pada 14 Februari 1945 dipimpin oleh Skankol Supriyadi dan rekan-rekannya. Nah, mereka adalah lulusan Angkatan 1 Pendidikan Peta di Bogor. Mereka kembali ke daerah asalnya. Selanjutnya tema ke-6 terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah lahirnya Pancasila. Di sini kita menelusuri BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah badan yang dibentuk pada masa kependudukan Jepang di Indonesia pada tahun 1945. Nah, badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendekatkan pendapatan dan usulan rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Selanjutnya terbentuknya BPUPKI yaitu dibentuk atas pemerintah Jenderal Kumakichi Harada pada tanggal 1 Maret 1945 dan diresmikan pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 63 orang diketuai oleh Rajiman Wedoyoningrat. Nah, selanjutnya sidang PPKI. Yang pertama mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Untuk sementara waktu, presiden dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Untuk sidang yang kedua yaitu pembagian provinsi di Indonesia, yaitu membentuk Komite Nasional Daerah dan pembentukan departemen dan menteri. Untuk yang ketiga yaitu dibentuknya Komite Nasional, dibentuknya Partai Nasional Indonesia, dibentuknya Tentara Kebangsaan Indonesia. Itulah penjelasan dari 6 tema yang telah kita pelajari. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas bagi teman-teman semua, dan mohon maaf jika ada salah kata. Di akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.